Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin, a'azanallahu wa iyyakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, jamaah Masjid Jami' Al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha Bapak Ibu daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini masih dalam nikmat yang sangat berharga, yaitu hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan bahasan kajian kita, yaitu Fiqh Asmaul Husna. Nah, kali ini masih dalam pembahasan Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki. Nah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas nama Allah Ar-Razik yang Allah sebutkan berapa kali? 5 kali. Ya, jadi nama Allah Ar-Razik Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim itu sebanyak 5 kali. Di antaranya dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khairur raziqin. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Jadi kenapa Allah disebut sebagai khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki? Jawabannya yang pertama, karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah rezeki yang tidak akan pernah berhenti. Dari awal penciptaan alam ini sampai kapan? Khalina fiha abada, selama-lamanya. Rezeki Allah tidak akan pernah berhenti. Ya. Jadi tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada hamba-hambanya, termasuk kepada kita. Bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebagai manusia, tidak akan hidup tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Allah disebut sebagai khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki? Jawabannya, karena rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki yang beraneka ragam, rezeki yang berwarna-warni, rezeki yang tiada batas, banyak sekali.
Ya, dan kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Ya, Allah berikan nikmat A, B, C, D sampai Z dan sebagainya. Seperti Allah berikan nikmat harta. Ya, cukup enggak? Enggak cukup. Ternyata Allah pun berikan nikmat kesehatan. Belum cukup, Allah pun berikan nikmat keamanan. Belum cukup, Allah pun berikan nikmat keluarga kita. Agar semuanya bisa mencicipi nikmatnya harta tadi. Itulah diantara dua alasan kenapa Allah sebut sebagai khairur raziqin, sebaik-baik rezeki. Yang pertama, karena rezeki yang Allah berikan, rezeki yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, karena rezeki yang Allah berikan, rezeki yang beraneka-ragam. Nah, kita pun sudah membahas tentang diantara 3 rukun syukur. Ketika mensyukuri nikmat rezeki. Ini harus kita pahami. Ya. Yang pertama apa? Dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan anggota badan. Syukur dengan hati bagaimana? Yakin sepenuhnya dalam hati bahwa rezeki yang kita miliki bukan hasil usaha kita, bukan hasil bisnis kita, bukan hasil jualan kita, bukan hasil banting tulang kita, bukan hasil peras keringat kita. Tapi rezeki yang kita miliki semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena kebaikan Allah. Ya, Allah Maha baik. Yakin dalam hatinya, ya. Yakin dalam hati. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kebaikan Allah kepada kita. Yang kedua dengan lisan, bagaimana? Lakukan dengan 3 hal. Ya, yang pertama, puji Allah terlebih dahulu dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena Allah Maha sempurna segala-galanya. Maka pujian berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya yang penuh dengan kesempurnaan. Sifatnya yang penuh dengan kesempurnaan. Ya, kekuatannya penuh dengan kesempurnaan. Juga kekayaannya pun penuh dengan kesempurnaan, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi puji Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau melibatkan orang lain, maka kita mengucapkan terima kasih. Ya, karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la yashkurullaha man la yashkurun nas. La yashkurullah, tidak dianggap seorang bersyukur kepada Allah man la yashkurun nas, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, kita diberikan sesuatu, kita ucapkan alhamdulillah, baru kita terima. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, gitu. Doakan. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Lalu yang ketiga, nikmat yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, jangan diamkan. Tapi bagaimana? Dibicarakan kepada orang lain. Karena dalam ayat disebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala fahaddits. Bicarakanlah. Jangan didiamkan. Kenapa mesti dibicarakan? Jawabannya agar orang-orang tahu dan semakin menemukan bukti bahwa betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, dengan lisan lakukan 3 hal tadi. Ya, tapi ingat jangan dibicarakan nikmat rezeki pada orang yang hatinya berpenyakit seperti hasad, dengki, iri, jangan. Kenapa? Karena berbahaya. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejelekan keburukan orang yang hasad ketika berhasad. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, dari keburukan orang yang hasad. Nah, untuk menghindari keburukan, kejahatan dari orang hasad, maka hendaklah rezeki
tidak diceritakan kepada orang yang hasad. Jangan. Ya, itu akan menambah dia semakin menjadi-jadi. Itu syukur dengan lisan. Step yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Ya, hendaknya nikmat yang kita miliki, rezeki yang kita miliki harus menjadi sarana untuk semakin taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat yang kita miliki semakin hati kita lembut. Nikmat yang kita miliki semakin kita istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin nambah rezeki, semakin bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara 3 rukun rezeki. Dengan mensyukuri nikmat rezeki. Yang pertama dengan hati, dengan lisan dan pengamalan anggota badan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Ar-Razik yang Allah sebutkan gandengkan dengan kata khair. Jadi khairur razikin. Nah, berikutnya nama Ar-Razzaq. Nama Ar-Razzaq yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rezeki, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an hanya 1 kali. Jadi nama Ar-Razzaq yang berarti Allah Maha Pemberi rezeki, Allah sebutkan berapa kali? Hanya 1 kali saja, yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Apa bunyinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Jalla wa Ala berbicara tentang 2 hal. Ya, yang harus kita pahami. Yang pertama tentang ibadah, yang kedua tentang rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ingat jemaah sekalian, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak tujuannya, tidak bercabang. Ya. Jadi Allah menciptakan kita memiliki 1 tujuan. Tujuannya cuma 1 cabang, tidak banyak cabang. Bayangkan jemaah sekalian kalau kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk banyak tujuan, banyak cabang, kita akan bingung. Yang kedua, kita pun tidak akan mampu. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita dengan 1 tujuan saja. Apa? Ibadah. Tapi meskipun 1 tujuan, banyak orang yang keberatan untuk menjalankannya. Padahal 1 tujuan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini melainkan semata-mata untuk beribadah. Ya, untuk apa? Untuk beribadah. Maka dalam ayat lain Allah sebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul, katakanlah oleh Muhammad, "Inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," sesungguhnya sembelihanku, "wa mahyaya," sesungguhnya hidupku, "wa mamati," sesungguhnya matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin yang pertama, mudah-mudahan sukses ya. Sesungguhnya salatku untuk Allah, mudah-mudahan. Yang kedua, sesungguhnya sembelihanku untuk Allah, mudah-mudahan. Ini poin yang ketiga. Sesungguhnya hidupku. Sudahkah semua hidupku untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dalam proses perjuangan. Ya, karena masih banyak lagi ruang-ruang hidup kita yang penuh dengan kelalaian. Masih banyak lagi ruang hidup kita
yang tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ruang hidup kita yang tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Jalla wa ala memberikan kita kehidupan agar hidup ini semuanya menjadi ibadah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala di samping mensyariatkan ibadah yang namanya mahdhah. Apa arti mahdhah? Ibadah yang formal. Walaupun mensyariatkan ibadah ghair mahdhah. Ibadah yang tidak formal itu ghair mahdhah. Ya, ibadah mahdhah itu ibadah yang berupa ketundukan terhadap perintah dan larangan Allah. Itu ibadah mahdhah. Ya, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita zakat, kita sedekah, kita baca Al-Qur'an, kita thalabil ilm. Ya, ini semuanya ibadah mahdhah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, menjauhi larangan Allah. Ya, kita menjauhi dusta, ghibah, namimah. Kita pun menjauhi riba, zina, judi dan sebagainya. Berarti kita menjalankan ibadah mahdhah dengan cara ya menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah mahdhah. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ibadah ghair mahdhah. Jadi kalau ibadah kita hanya sebatas mahdhah saja, alangkah sedikitnya ibadah kita. Kenapa sedikit? Ya, karena ruang hidup kita kan kebanyakan perkara yang mubah. Diperintah berarti bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Kalau dilarang, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya haram. Nah, sementara ruang-ruang hidup kita kebanyakan tidak diperintah dan tidak dilarang. Kalau begitu apa? Perkara yang mubah, perkara yang diizinkan, perkara yang diperbolehkan. Ya, maka Allah Jalla wa ala mensyariatkan kepada kita ibadah ghair mahdhah. Agar apa? Agar perkara yang mubah ini menjadi ibadah. Sebagai contoh misalnya makan, minum, ini perkara yang mubah. Mau makan, mau tidak berpahala, tidak berdosa. Mau minum, mau tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi pada saat kita makan, kita minum, kita niatkan kebaikan, terkhusus kita menerapkan adab-adab ketika makan dan minum, maka makan minum yang hukumnya mubah menjadi ibadah. Mandi misalnya, ini perkara yang mubah. Ya, mau mandi mau tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi pada saat kita mandi, niatkan karena kebaikan agar nanti segar setelah mandi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mandi yang hukumnya mubah menjadi ibadah. Bukan mandi yang ibadah, tapi niat dari mandi itu. Olahraga hukumnya mubah. Ya, mau olahraga mau tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi pada saat olahraga ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar sehat, sehingga kesehatannya digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka olahraga yang hukum mubah menjadi ibadah. Itu namanya ibadah ghair mahdhah. Dan orang mukmin kehidupannya tidak lepas dari dua ibadah tadi. Ya, yang pertama kehidupan ibadah yang berupa ketundukan karena perintah dan larangan Allah. Yang kedua, kehidupan ibadah karena meniatkan kebaikan-kebaikan. Ya, maka dengan adanya dua ibadah tadi, mahdhah dan ghair mahdhah, maka tercapailah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Ya, hidupku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua aktivitas kegiatan yang tidak bisa dihubungkan dengan Allah. Tidak bisa bernilai ibadah meskipun niatnya baik. Apa coba? Dua aktivitas yang tidak bisa menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Apa? Yang pertama, dosa. Bisakah dosa menjadi ibadah ketika kita meniatkan karena Allah kebaikan? Bisa nggak? Tidak. Seorang mencuri, ditanya kenapa mencuri? Agar saya bisa sedekah, agar saya bisa membantu orang yang membutuhkan, orang miskin. Niatnya betul, ya benar.
bagus tapi caranya keliru. Maka ya mencuri ini nggak bisa menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Ini aktivitas yang pertama ya, aktivitas yang pertama yang tidak bisa menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas kelalaian, lalai. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya apa? Aktivitas kelalaian? Nonton sinetron, film sinetron, ya itu kelalaian. Jadi nonton cerita dusta, ya memang diangkat dari kisah nyata, tapi nyata hanya 30%, dustanya 70%. Kita nonton sinetron, ya apa kita bisa meniatkan kebaikan agar menjadi ibadah? Jawabannya nggak bisa. Atau seorang hobinya memancing dari pagi sampai sore, mancing terus, betapa sabarnya dia, sabar kan? Katanya ada yang mengatakan kalau ingin jadi orang sabar, mancinglah. Oh, keliru. Itu bukan ilmu. Ya. Pagi sampai sore bisa sabar kan? Berapa jam itu kan ketika mancing. Ketika kajian 1 jam, aduh. Utak-itak. Ketika mancing, apakah bisa menjadi ibadah? Ketika niatkan kebaikan? Ya. Jadi ini 2 aktivitas kehidupan yang tidak bisa beribadah walaupun niatnya baik. Yang pertama, dosa dan maksiat. Yang kedua, aktivitas kelalaian. Ya. Nah, semua aktivitas, semua kehidupan yang tidak mungkin bisa dikaitkan dengan Allah, yang tidak bisa mungkin dihubungkan dengan Allah, yang tidak bisa mungkin menjadi ibadah kepada Allah, semuanya akan menjadi sampah. Semuanya akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Ya. Nah, jadi walhasil jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini seluruhnya untuk beribadah kepadanya. Ya, maka tidaklah bernilai sebuah kehidupan, tidaklah berarti sebuah kehidupan kecuali ketika hidup ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah jadi dalam ayat ini Allah Jalla berbicara tentang ibadah, bahwa di antara hak Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lakukan adalah ibadah, dan ini merupakan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Ya, yang sesungguhnya. Ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menginginkan, menghendaki sedikit pun rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku pun tidak menghendaki dan menginginkan agar mereka memberi aku rezeki. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa razzaq, dialah ar-razzaq, yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan dan kokoh. Jadi ingat, rezeki kita itu di tangan yang maha kuat dan kokoh. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin Allah salah ketika memberikan rezeki, enggak mungkin. Kalau sekiranya rezeki kita di tangan yang tidak kokoh, tangan manusia, enggak bisa digoyang-goyang, bisa apa? Salah memberi, ditahan. Karena enggak kokoh. Ya. Alhamdulillah rezeki kita ada di tangan yang maha kuat dan maha kokoh. Sehingga Allah tidak salah ketika memberikan rezeki. Makanya orang yang hasad keterlaluan dia. Ya, nggak paham tentang konsep memahami rezeki. Ya, orang hasad itu kan seakan-akan Allah salah memberikan rezeki. Ya, dia telah memprotes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini banyak sekali orang hasad itu ya. Jadi dia nggak paham tentang konsep memahami rezeki. Nah, jadi Allah Jalla wa ala ya dalam ayat ini berbicara tentang ibadah dan rezeki. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manusia yang sibuk dengan rezeki. Ya, banyak sekali manusia yang sibuk mencari rezeki sementara mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mencari rezeki sementara
meninggalkan tujuan utamanya dalam kehidupan. Banyak orang yang mencari rezeki sibuk sekali sampai-sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Namanya serakah. Serakah. Ambisi. Ya, sampai-sampai melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ambisi? Pernah ambisi? Gimana? Keinginannya berlebihan. Jadi ambisi itu saya ingin kehidupan dunia ini mengikuti maunya saya. Saya ingin kekayaan ini mengikuti maunya saya. Saya ingin kesehatan ini mengikuti maunya saya. Saya ingin kekuasaan ini mengikuti maunya saya. Saya ingin keberhasilan ini mengikuti maunya saya. Itu ambisi. Setiap kita merasa bahwa hidup harus mengikuti maunya saya, itu namanya ambisi. Ya, dan pandangan seperti itu akan membuat kita semakin tersiksa. Ya, hidup dunia ingin mengikuti maunya saya, nggak mungkin. Ya, justru kitalah yang harus tunduk kepada kehidupan. Ini yang seringkali banyak orang nggak paham. Kebanyakan orang menginginkan bahwa kehidupannya mengikuti maunya mereka. Padahal hidup ini tidak mengikuti maunya mereka. Hidup ini tidak mengikuti maunya saya, tapi hidup ini berjalan dan mengalir di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla berfirman, fa'alu lima yurid. Fa'al, Allah Maha berbuat sesuai dengan kehendak. Itu namanya ambisi. Ya, jadi orang yang mencari rezeki, sibuk mencari rezeki sampai dia mengabaikan hak Allah, sampai dia mengabaikan ibadah kepada Allah, itu namanya serakah. Itu namanya ambisi. Maka jemaah sekalian, lihat ada dua, ya, hati-hati dengan dua hawa nafsu. Hati-hati dengan dua hawa nafsu, dengan dua syahwat. Yang pertama, di dalam ibadah. Di dalam ibadah, hati-hati syahwat yang namanya riya. Namanya riya. Apa arti riya? Apa arti riya? Melakukan ibadah karena ingin mendapatkan pandangan dari orang lain, ingin mendapatkan pujian sanjungan dari orang lain. Itu namanya riya. Ya, itu namanya riya. Menginginkan manusia tapi dengan ibadah kepada Allah, itu riya. Menginginkan manusia tapi dengan cara beribadah kepada Allah, itu namanya riya. Menginginkan kedudukan dalam hati manusia, itu riya. Ini yang pertama, ya, hati-hati. Syahwat, hawa nafsu dalam ibadah kita, penyakit riya. Ya, sampai-sampai jemaah sekalian, di samping riya ini akan menghapuskan pahala amal kita, juga orang yang riya itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihukum dengan 3 hukuman. Ya, dengan 3 hukuman. Yang pertama apa? Allah akan mempermalukan mereka. Allah akan membongkar aib mereka. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan, man ra'a yura'illahu bihi, yura'illahu bihi, wa man sama'a sama'allahu bihi. Man ra'a, barang siapa yang berbuat riya, yura'illahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, akan memperlihatkan aibnya, kejelekannya, keburukannya, kejahatannya, bahkan kesalahannya di hadapan pandangan manusia. Wa man sama'a, barang siapa yang berbuat sum'ah, sam'allahu bi, Allah akan memperdengarkan aibnya untuk pendengaran manusia. Ya, jadi siapa yang beramal, beribadah karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan aibnya bukan kepada satu orang tapi kepada semua orang. Jadi betapa malunya orang yang berbuat riya. Ya, betapa malunya. Malu di hadapan orang tuanya, malu di hadapan istrinya, anaknya, mertuanya, gurunya dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita memiliki banyak aib, kejelekan, keburukan, kejahatan, dosa, kita banyak sekali. Ya, kita ingin semuanya tertutup dalam sebuah rahasia yang kuat dan kokoh. Tapi pastikan
kita jangan riya. Kalau kita riya, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kalau kita ingin kalau kita memiliki aib yang banyak tadi, seperti kejelekan, keburukan, kejahatan, kesalahan, banyak sekali aib kita, semuanya ingin tersimpan dalam satu rahasia yang kuat dan kokoh, sehingga kita masih mendapatkan kehormatan di dunia ini. Apa yang mesti kita lakukan? Apa coba? Apa yang mesti kita lakukan? Berjuanglah untuk beramal seikhlas mungkin karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas itu orang yang akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ikhlas dalam beribadah, Allah akan tutupi semua aibnya. Tapi sebaliknya, siapa yang riya dalam beribadah, maka Allah akan membongkar semua aibnya. Nah, jadi ini syahwat yang pertama dari ibadah kita itu riya. Ya, riya. Hukuman yang pertama ya. Hukuman yang kedua apa? Hukuman orang riya itu Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Allah pun akan membuat manusia murka lagi kepadanya. Dalam sebuah hadis jelaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masa ridwan nas bi sakhatillah sahtu alaihi wa sahtu alaihi nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan manusia, pujian, sanjungan, ya, maka yang pertama Allah akan murka kepadanya. Allah akan benci kepadanya. Yang kedua, Allah pun akan membuat semua manusia murka dan benci kepadanya. Itu orang riya. Orang yang riya akan dibenci Allah Subhanahu wa taala, juga akan dibenci oleh semua manusia. Orang riya jemaah sekalian, dia berusaha mengharapkan agar orang-orang salut kepadanya, tapi sebaliknya malah orang-orang benci dan murka kepadanya. Orang riya, dia berusaha supaya orang-orang memujinya, menyanjungnya, akan tapi sebaliknya orang-orang malah mencalanya, orang-orang malah menghinanya. Itu hukuman yang kedua. Siapa yang riya, Allah akan murka, dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Adapun ancaman yang ketiga, hukuman yang ketiga dari pelaku riya itu adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salasahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang salat. Yang salat celaka, apalagi yang tidak salat, lebih celaka lagi. Nah, siapa yang salat tapi oleh Al-Qur'an masih diponis sebagai orang yang celaka? Jawabannya yang pertama, orang yang lalai ketika salatnya. Yang kedua apa? Orang yang riya ketika salatnya. Ya. Maka hukuman yang ketiga adalah pelaku riya ini orang-orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang riya. Ya, ketika Nabi SAW menjelaskan ada 3 kelompok manusia. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah, dan pertama kali pula api neraka dinyalakan untuk ketiga golongan tadi. Yang pertama, orang yang berjihad sampai mati syahid tapi riya, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang belajar ilmu agama dan baca Al-Qur'an, ya, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka karena riya, ingin disebut sebagai alim, ingin disebut sebagai qari. Yang ketiga, orang yang bersedekah, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Kenapa? Karena niatnya riya, ingin disebut sebagai orang yang dermawan atau berehat, bagir. Amal luar biasa, orang yang berjihad, orang yang baca Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ilmu. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Ya, amal lahiriahnya luar biasa tapi hatinya bermasalah, maka semuanya dimasukkan ke neraka. Jadi, ini 3 hukuman yang Allah Jalla wa Ala timpakan kepada orang yang berbuat riya. Yang pertama, Allah akan bongkar aibnya, kejelekannya, keburukannya, kejahatannya, kesalahannya akan ditampakkan, diperlihatkan kepada semua pandangan manusia, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan murka dan benci kepadanya, Allah pun akan membuat manusia murka dan benci kepadanya. Lalu yang ketiga, mereka lah orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini syahwat yang pertama dari ibadah kita. Hati-hatilah
dengan riya. Karena dia itu kan nikmat ya. Dipuji itu gimana rasanya? Nikmat dipuji itu kan enak, nyaman, senang dengan pujian. Hati-hati. Ya, itu akan menghancurkan amal kita. Dan syahwat yang kedua apa? Yang kedua adalah berupa ujub. Ya, ujub. Apa bedanya riya sama ujub? Ujub itu berbangga-banggaan. Itu ujub namanya. Apa bedanya riya sama ujub? Apa bedanya? Gimana? Kalau ujub? Betul? Lihat orang lain. Kalau ujub? Dia sendiri. Ada yang lain? Apa beda perbedaan antara riya dan sama ujub? Kelebihan duniawi, ujub. Ayah, ujub dengan ibadah ayah kan ya? Ayah. Nah, insyaallah kita akan bahas setelah salat. Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Jadi apa bedanya riya sama ujub? Keduanya sama-sama menghapuskan pahala amal kebaikan. Tapi ada bedanya. Kalau riya itu menghapuskan amalan sebelum amal itu dilakukan, atau ketika amal itu dilakukan. Itu riya. Contoh misalnya, perhatikan ya, saya akan baca Al-Quran dulu. Lihat. Gitu kan? Itu namanya apa? Riya. Perhatikannya, saya akan sholat dulu. Perhatikan gerakan saya nanti. Itu namanya riya. Nah, adapun ujub itu menghapuskan pahala amal kebaikan setelah amal itu dilakukan. Nah, ketika beres sholat misalnya, kita keluar ketemu dengan teman di jalan. Nah, biar dia tahu tadi saya sholat di sini. Ini namanya apa? Ujub. Jadi inilah dua syahwat, dua hawa nafsu yang akan menghancurkan amal seorang, ibadah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hatilah dengan syahwat ini. Riya, sum'ah dan ujub. Yang kedua, hati-hati dengan syahwat, dengan hawa nafsu ketika mengambil hak. Ya, ketika mengambil hak. Ketika mengambil hak, hati-hati syahwat yang berupa serakah tadi. Ketika mengambil hak rezeki, ya, hati-hati syahwat, hawa nafsu dengan serakah tadi. Jangan sampai serakah, jangan sampai ambisi ketika mengambil rezeki. Ya, orang yang ambisi kepada rezeki, orang yang serakah dengan rezeki, maka akan dihukum Allah SWT dengan 5 hukuman. Yang pertama apa? Kegelisahan yang tiada henti-hentinya. Gelisah hidupnya. Sama-sama Imam Al-Qayyim mengatakan, ya, muhibbud dunya la yanfaqu min salas. Jadi orang yang cinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama, hamun lazimun. Kegelisahan yang tidak pernah berhenti, terus-menerus gelisah. Ya, gelisah, tiada henti-hentinya. Yang kedua, wa ta'bun daimun. Capek, lelah yang terus-menerus. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadhi. Penyesalan yang tidak henti-hentinya. Itu pencinta dunia begitu. Ya, jadi ini hukumannya pertama, orang yang rakus, orang yang ambisi kepada dunia, Allah hukum dengan kegelisahan yang tidak henti-hentinya. Gelisah dan gelisah. Ya, sementara orang yang cinta akhirat, dia akan tidak akan tergelisahkan dengan perkara dunia. Hidupnya akan tenang. Yang kedua, ya, Allah akan
hukum dengan kesibukan yang tidak mengenal istirahat. Sibuk. Ya, sehingga mengabaikan ibadah tadi. Karena tujuannya dunia, ya kesibukannya dunia, Allah akan sibukkan kepada dunia tadi. Apa yang dia inginkan. Sehingga mengabaikan hak ibadah. Yang ketiga apa? Tidak merasa cukup. Hatinya kurang. Ya, enggak ada cukup. Itulah orang yang pencenderungnya begitu, enggak ada cukup-cukupnya. Ya. Yang keempat, panjang angan-angan. Yang kelima, banyak musuh. Allah sengaja datangkan musuh karena orang yang cinta dunia, orang yang ambisi dunia itu ingin nomor satu, tidak ingin terkalahkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya gerakan kanan kirinya untuk menjadi musuh. Ini diantara 5 hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang ambisi kepada dunia. Ya, jadi ambillah rezeki itu, tapi ingat jangan sampai ambisi. Carilah rezeki itu, tapi ingat jangan sampai serakah. Jangan sampai mengabaikan hak Allah. Jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jemaah sekalian, banyak sekali manusia yang terfitnah dengan harta, dengan rezeki, dengan uang. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya pada tiap-tiap umat itu terdapat fitnah, ujian tersendiri. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan fitnah umatku adalah harta. Harta akan menjadi fitnah. Dalam surat At-Takatsur, apa bunyinya yang pertama? Ayat pertama, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan dengan harta telah melalaikan kalian. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Apa bunyinya? Surat Al-Munafiqun ayat 9. Saya menghafal. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Allah. La tulhikum, janganlah kalian dialaikan. Dengan apa? Amwalukum, dengan harta kalian. Wala auladukum, dengan anak-anak kalian. An dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah, dari ibadah kepada Allah. Faman yaf'al dzalika, siapa yang terfitnah, terlalaikan dengan harta dan anak-anak itu, faulaika humul khasirun, mereka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi umat Nabi SAW banyak yang terfitnah dengan apa? Dengan harta. Ya. Nah, agar kita tidak terfitnah dengan harta, apa sikap kita? Qanaah, jamil. Apa arti qanaah? Merasa cukup atas pemberian Allah dan tidak mengeluh dari kekurangan. Itu qanaah. Ada dua berarti ya. Pertama, merasa cukup dari apa yang Allah berikan. Yang kedua, tidak mengeluh saat kekurangan. Itu qanaah namanya. Qanaah. Ya, makanya dalam sebuah yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi sallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanahu Allahu bima atahu. Kata Nabi sallam, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntunglah orang yang telah masuk Islam. Yang kedua, wa ruziqa kafafan. Sungguh beruntunglah orang yang diberikan rezeki dengan kecukupan. Wa qanahu Allahu bima atahu. Dan sungguh beruntunglah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang itu qanaah. Ya, hati yang puas, cukup. Itulah qanaah. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah, berbahagialah orang yang memiliki
hati yang penuh dengan qanaah. Ya, dan itu merupakan tanda kebahagiaan. Orang yang merasa cukup itu tanda kebahagiaan. Nah, bagaimana supaya kita selalu qanaah? Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan qanaah? Bagaimana? Maka lihatlah dunia ke bawah, kalau akhirat ke atas. Kalau dunia ke bawah lihatnya, ya, kalau dunia ke bawah, kalau akhirat ke atas. Ya, maka dalam sebuah hadis sahih di Imam Bukhari Muslim, kata Rasulullah, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum." Bahwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Rasulullah, "Unduru ila man huwa man asfala minkum." Man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan sekali-kali kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Dan urusan dunia maksudnya. Ya, fa huwa ajdar alla tajru ni'matallahi 'alaikum. Ya, dengan begitu maka akan membuat kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kalian. Jadi tips kiat supaya kita bisa istiqomah, istiqomah di dalam qanaah tadi, merasa cukup hati kita, merasa puas hati kita dengan apa yang Allah berikan, berarti kita harus melihat dunia ke bawah, kalau akhirat ke atas. Ya. Kesimpulan, misalnya menjalankan ibadah bukan hanya wajib saja, yang sunnah pun mereka kerjakan. Kenapa saya nggak bisa? Gitu kan? Kenapa saya nggak bisa? Jadi kalau untuk akhirat terus, ya, ditingkatkan. Nah, jadi orang yang memiliki sifat qanaah tadi, ya, itulah tanda kebahagiaan, dan itu merupakan kebahagiaan yang sangat hakiki sekali. Ya, kebahagiaan sebenarnya itulah hati yang merasa cukup. Nabi sallallahu laisa al-ghina an qasatil arad walakin al-ghina an-nafs. Ya, yang namanya ghina itu, kekayaan itu yang hakiki, yang sebenarnya bukan dilihat dari banyaknya harta. Walakin al-ghina, akan tapi ghina, kekayaan yang sesungguhnya yang hakiki adalah ghina an-nafs. Kekayaan hati yang penuh dengan kecukupan. Ya, yang penuh dengan kecukupan. Nah, jadi sikap kita supaya kita terbebas dari sikap atau rakus, tamak, serakah, ambisi kepada dunia, yaitu kita harus qanaah tadi. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mewajibkan bahkan supaya kita menyibukkan untuk beribadah kepadanya. Jadi untuk soal rezeki jadikan sebagai pekerjaan, adapun ibadah sebagai kesibukan. Itu yang Allah inginkan dari kita. Itu yang Allah inginkan dari kita. Ya, untuk ibadah sibukan, sementara untuk rezeki jadikan sebagai pekerjaan. Apa itu kesibukan? Sesuatu yang mengambil waktu terbanyak kita. Itu sibuk. Kalau pekerjaan, sesuatu yang mengambil sebagian kecil waktu kita. Ya, maka gunakanlah waktu terbanyak kita untuk ibadah kepada Allah, sementara waktu sebagian kecil kita untuk dunia, untuk mencari rezeki. Ingat, jangan sampai membalik. Karena kita nggak paham agama, ya, atau paham tapi lalai saja, akhirnya membalik. Dunia sebagai kesibukan, sementara akhirat sebagai pekerjaan, terbalik. Jangan sampai membalik, itu pola pikir yang salah dan keliru. Ya, maka siapa yang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjamin rezekinya, dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kefakiran, enggak akan kemiskinan, enggak mungkin. Ahli ibadah enggak mungkin kan? Fakir, miskin enggak mungkin. Kalau ibadahnya benar, enggak mungkin. Dijamin Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Nah, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar, solusi dari berbagai macam permasalahan hidupnya, kesulitan hidupnya, apapun itu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, walaupun akan memberikan rezeki dari arah mana yang tidak dikehendaki. Itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyibukkan dalam beribadah. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya, kata Allah Jalla wa Ala, ya ibna Adam tafarrag li'ibadati amla sadaq ginan wa usada faqra. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, tafarrag li'ibadati, fokuskanlah, sibukkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Apa jaminannya? Yang pertama, amla sadaq ginan, aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan. Ya, ternyata jemaah sekalian, kecukupan ini datang dari ibadah yang fokus, konsentrasi dalam ibadah. Ya, yang kedua, wa sudah faqra, aku pun akan menutup pintu kefakiran, sehingga enggak ada sedikit pun kefakiran. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyibukkan dalam beribadah kepadanya. Nah, ya jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ibadah dan berbicara tentang rezeki, ya Allah sandingkan, Allah bedakan antara keduanya. Kalau masalah ibadah, Allah di sini berbicara tentang ibadah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Apa bunyinya? Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Lihat ketika Allah berbicara tentang ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil, disuruh, ya, untuk menjalankan salat pada hari Jumat, apa kata Allah? Fas'au, apa artinya? Lari, bersegera. Untuk ibadah harus segera. Fas'au ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Jalla wa Ala. Bersegera untuk ibadah. Terus berikutnya apa? Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Waktu ibadah sudah, jual beli tinggalkan. Waktu ngaji nih masih transaksi, tinggalkan. Ingat ya, ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bicara tentang ibadah, fas'au, segera, lari, kata Allah. Tapi pada saat Allah berbicara tentang rezeki, ya, lihat dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ja'alakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini dhalulan, yang mudah untuk kalian. Apa kata Allah? Famshu fi manakibiha. Apa arti famshu? Berjalanlah fi manakibiha, dalam segala penjuru tempatnya. Wa kulu min rizqihi, dan makanlah sebagian rezekinya. Jadi ketika Allah berbicara tentang rezeki, kata Allah famshu, berjalanlah, nyantai ya. Jadi jangan sampai terbalik. Ketika rezeki fas'au, ini keliru sekali, bersegera, ya, lari gitu kan. Ketika ibadah famshu, berjalan, nyantai, jangan terbalik. Ya, itu menunjukkan bahwa ternyata Allah Jalla wa Ala menginginkan kepada kita dalam ibadah kita harus bersegera, menyibukkan dalam ibadah, sedangkan untuk perkara dunia termasuk rezeki kita harus apa? Nyantai. Jadikan sebagai pekerjaan saja. Ya, kalau kita lihat as-salafus saleh terdahulu jemaah sekalian, ya, mereka sibuk sekali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyibukkan diri dalam hal ibadah. Sementara untuk dunia, mencari rezeki hanya sebatas pekerjaan saja, hanya menyempatkan diri saja untuk dunia. Tapi lihat jemaah sekalian, pada saat Islam datang kepada kita, berubah, berbeda sekali. Ya,
justru kitalah yang sibuk dengan dunia, mencari rezeki, sementara ibadah sebagai pekerjaan. Kalau ada waktu kita ibadah, kalau nggak ada waktu ngapain lagi? Kalau ada waktu kita ngaji, kalau nggak ada waktu ngapain lagi? Ya, jadi sibukkanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah tujuan hidup kita. Rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Makanya orang ambisi itu, ambisi kepada dunia, ambisi kepada harta, ambisi kepada rezeki. Apakah orang ambisi ini orang yang pertama kali mendapatkan rezeki? Jawabannya tidak. Karena saya ambisi ini, saya dulu. Enggak. Ya, tidak akan membuat cepat mendapatkan rezeki. Yang kedua, orang ambisi tidak akan mendapatkan jatah yang banyak, melebihi takdir. Kalau menakdirkan 100.000, dia ambisi, tetap aja dapat 100.000, nggak mungkin dapat lebih. Ya, jadi orang ambisi itu tidak akan melebihi jatah apa yang Allah takdirkan. Yang ada hanyalah capek, lelah, letih. Itu orang yang ambisi. Ya, maka jangan ambisi, jangan serakah dengan harta, dengan rezeki, jangan sibuk dengan rezeki. Ya, tapi apa? Sibukkanlah kita dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kepada tujuan hidup kita, yaitu ibadah. Siapa yang betul-betul fokus dalam ibadah kepada Allah, Allah akan jamin. Rezekinya dijamin, tidak akan kekurangan. Tidak akan sampai fakir, tidak akan sampai miskin. Itu jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang fokus dalam menjalankan ibadah kepadanya. Nah, kata beliau sekalian, karena kita lemah dalam memahami ilmu agama, maka muncullah apa? Keraguan-keraguan. Ragu. Ya, berarti kalau ragu ini ilmu kita belum sampai kepada puncaknya. Selama ini kita ngaji belum sampai kepada puncak ilmu. Apa puncak ilmu? Yakin. Ya, kalau kita ngaji ya sudah sampai kepada level atau tahap yakin, berarti ilmu kita luar biasa. Sudah sampai kepada yakin tadi. Tapi kalau kita ngajinya lama, ya sudah senior gitu kan, tapi masih ragu, mau sedekah saja pertimbangannya luar biasa. Masih ragu, berarti ilmu kita belum sampai kepada yakin tadi. Jadi inilah jemaah sekalian, ya Allah Jalla wa'ala gandengkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 antara ibadah dan rezeki. Ya, ibadah harus kita sibukkan, sementara rezeki cukuplah hanya sekedar pekerjaan saja. Allahumma shalli. Ada sedikit tanya jawab, silakan, ada waktu. Di masalah rezeki masih butuh pembahasan lagi, karena kita harus paham tentang konsep bagaimana memahami rezeki. Ya, insyaallah ke depannya. Silakan, ada pertanyaan? Bapak, Ibu, nak. Gini Ustaz, kebetulan di tempat bekerja Ustaz, itu di pimpinan itu sering memberikan seperti uang tambahan gitu Ustaz. Anda pernah menanyakan ini uang apa gitu ke pimpinan. Cuman kebetulan Anda termasuk yang jadi si uang ini Anda tahu kalau uang itu uang yang tidak ada dalam sebuah, kan dalam instansi itu ada sebuah anggaran yang khusus untuk instansi gitu Ustaz. Cuman si uang ini Anda tahu kalau uang itu tidak ada dalam perencanaan di tempat Anda bekerja gitu. Karena Anda tahu uang ini tidak ada dalam anggaran, Syubhat ya? Ya masih bingung, jadi Anda selalu tolak, dan pimpinan selalu bukan mengakali maksudnya berkilah dengan ini hadiah untuk Anda sebagai mungkin ya, karyawannya gitu. Dan ini bukan hanya untuk Anda pribadi gitu. Jadi beberapa orang diberikan uang ini gitu. Dari bos? Gimana, dari bos apa dari pimpinan? Dari pimpinan langsung gitu. Cuman karena belum berani ya, mungkin nanti suatu saat aja Pak saya terima gitu. Jadi sementara ini Anda masih bimbang gitu. Dia tuh yang punya perusahaan, bukan? Iya, dalam sebuah bukan dia yang punya, bukan? Bukan. Oh, bukan yang punya. Pimpinan aja gitu. Aja. Jadi seperti
seperti instansi ke apa namanya negeri gitu, yang dana ini dari apa ya diperuntukkan untuk dana APBN diperuntukkan untuk tempat anak pekerja. Jadi apakah boleh diterima uang itu atau untuk apa, kepentingan umum kan? ya harusnya uang itu uang itu diberikan untuk tempat bekerja, tempat kantor. Jadi dikelola lah, dibikin perencanaan. Nah, cuman di dalam anggaran itu tidak ada untuk gaji tambahan untuk anak sudah diberikan gaji dari pemerintah. Ya udah ya, stop aja. Kalau udah itu. Tapi pimpinan itu terus seakan-akan kalau anak tidak terima, ya yang lain juga nanti takutnya karena kebetulan anak termasuk pengelola, gitu. Jadi pimpinan itu sering merasa kenapa nggak mau terima, nanti bapak juga nerimanya jadi nggak enak. Ya nggak apa-apa Pak, itu urusan bapak. Iya. Saya tidak mau terima ya. Udah aja. Enggak, itu udah atau ngaji kan? Harus beda. Pandangan orang ngaji dan orang yang tidak ngaji harus beda. Untuk antum yang ngaji nggak apa itu mereka. Berarti sebaiknya ditolak. Iya, kan teman itu nggak boleh. Kalau manusia. Yang lain? Ibu, silakan di belakang. Jadi harus beda pandangan antara orang yang ngaji kan, nggak ngaji kan. Kita mau orang ngaji harus beda dalam segala hal, harus beda. Orang yang ngaji harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang kita miliki kan, harus membawakan rasa takut. Itulah ilmu yang hakiki. Jadi ilmu yang sebenarnya apa? Ilmu yang membuahkan rasa takut. Cukuplah takut, ini adalah ilmu. Itu ilmu yang sebenarnya itu. Tapi nanti ada, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang masih dalam Asmaul Husna Ar-Razzaq. Allahumma shalli subhanakallah bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa huwa alhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.